Halo sahabat lover, kembali lagi yuk kita simak berita. Sandra Dewi lesu, Kejagung blokir 66 rekeningnya, sita 187 bidang tanah, 55 alat berat dan 16 mobil. Ya, bagaimanakah berita selengkapnya sahabat lover? Yuk kita simak beritanya berikut ini. Artis Sandra Dewi lesu usai diperiksa selama 10 jam di Kejaksaan Agung RI pada Rabu 15 Mei 2024. Bahkan Kejaksaan Agung turut memblokir semua rekening Sandra Dewi yang jumlahnya mencapai 66 rekening. Bukan itu saja, Jaksa Agung juga menyita 187 bidang tanah yang tersebar di beberapa tempat, 55 alat berat dan 16 kendaraan. Pada Rabu 15 Mei 2024, pagi itu merupakan pemeriksaan kedua kalinya sang artis terkait kasus korupsi di PT Timah yang membuat sang suami Harvey Mois jadi tersangka. Dalam pemeriksaan kedua ini, Sandra Dewi menerima 40 pertanyaan dari penyidik Kejagung. Kemarin saya sempat tanya beliau sekitar 40 pertanyaan yang diajukan tim penyidik. Kata kuasa hukum Harvey Mois, Haris Atur, Kamis 16 Mei 2024. Istri dari Harvey Mois ini menerima 40 pertanyaan terkait klarifikasi kepemilikan harta buntut korupsi PT Timah yang menjerat sang suami. Pertanyaannya seputar klarifikasi sebagaimana yang disampaikan Pak Dirdik untuk mengklarifikasi harta beliau, mana yang didapat sebelum menikah dan setelah menikah sampai tahun 2018 ke atas, ujar Haris. Jadi saya juga mengapresiasi kepada tim penyidik karena saat ini benar-benar kejaksaan dengan sangat hati-hati, sangat profesional melakukan penyidikan ini, lanjutnya. Kemudian Haris mengatakan Sandra Dewi mengalami kelelahan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Gak ada perbedaan, cuma kemarin capek banget. Makanya beliau sampaikan ke saya, tolong sampaikan permohonan saya ke rekan wartawan, ucapnya. Dalam pemeriksaan, Sandra Dewi membawa beberapa berkas data pendukung terkait klarifikasinya. Cuma memperlihatkan berkas data aja. Jadi kan gini, ada pernyataan yang telah diteliti dan oleh kejaksaan itu diminta mana pendukungnya. Misalnya kalau Bu Sandra punya rumah, mana data-data pendukungnya itu yang diklarifikasi, ujar Haris. Diberitakan sebelumnya, Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Kejaksaan Agung RI. Ini merupakan kali kedua Sandra Dewi menjalani pemeriksaan buntut korupsi PT Timah sang suami Harvey Mois. Saat keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer terlihat Sandra Dewi hanya menelungkupkan kedua tangannya dengan raut wajah seperti murung.
tidak banyak kata yang dikeluarkan dari mulut Sandra Dewi seusai menjalani pemeriksaan kedua kalinya ini. Istri dari Harvey Moise ini kemudian hanya menundukkan sambil digiring menuju mobil hitam yang terparkir dengan kawalan ketat pihak keamanan Kejagung RI. Sesekali ia menggenggam kedua tangannya dan menaruh di dada sambil mengucapkan terima kasih kepada awak media yang menanyakan terkait pemeriksaannya kali ini. Terima kasih ya teman-teman, kata Sandra Dewi singkat. Di sisi lain, pakar ekspresi Kaisaro Ray Abisur menyoroti gestur artis Sandra Dewi usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Kaisaro Ray Abisur menyoroti sikap Sandra Dewi yang memilih bungkam dan sesekali menutup tangannya dan meletakkan tangannya di dada. Sikap itu dinilai Kaisaro Ray Abisur sebagai bentuk pertahanan diri yang dilakukan oleh ibu dua anak tersebut. Kalau kita lihat tangannya sesekali nutup itu biasanya sebagai bentuk dari pertahanan diri. Jelas Kaisaro Ray Abisur, dikutip dari YouTube. Jadi mekanismenya kalau sesuatu yang enggak pengen kita expose, jadi kita tutup ya. Jadi dia ngejagain banget gitu ya, supaya enggak terbuka. Bisa jadi ada rasa malu, sambungnya. Ia mengatakan pertanyaan yang diberikan oleh Kejagung untuk Sandra Dewi memang bertujuan untuk mencari data dan fakta mengenai kebenaran kasus yang menyeret nama Harvey Moise tersebut. Kalau bisa kita lihat sekilas dari permukaan, pertanyaan memang didesain untuk mencari data dan fakta sehingga bisa menyudutkan banyak pihak, bebernya. Pertanyaan dari Kejagung tersebut harus dijawab oleh bintang sinetron Putri Bidadari itu secara hati-hati. Dan itu harus dijawab dengan sangat berhati-hati, karena kepleset sedikit aja mungkin bisa salah arti dan akhirnya bisa berujung jadi panjang, terangnya. Sang pakar ekspresi juga menyinggung soal kekhawatiran Sandra Dewi akan masa depan. Kalau khawatir soal masa depan itu juga bisa bercampur. Tadi awalnya percaya diri sekali, pas udah selesai biasa aja, ada sesuatu yang membalikkan imbuhnya. Waktu pemeriksaan yang cukup panjang itu pun membuat aktris yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di London School of Public Relations tersebut terlihat kelelahan. Kalau melihat dari foto dan videonya, ya karena melihat prosesnya juga panjang, ya lumrah. Kalau misal merasakan kelelahan secara fisik, Sandra Dewi pasti capek, ujarnya. Diketahui sebelumnya Harvey Moise telah ditahan buntut dari kasus yang menyeret namanya itu, terhitung sejak Rabu 27 Maret 2024 lalu. Harvey Moise telah resmi ditahan di Kejaksaan Agung. Lebih dari 1 bulan ditahan, kondisi terkini Harvey Moise pun diungkap oleh kuasa hukumnya, Haris Arthur Hedar. Haris menyebut kondisi pria yang menikahi Sandra Dewi di Disneyland, Tokyo pada tahun 2016 itu sudah terlihat membaik. Beliau baik, alhamdulillah baik-baik aja, kata Haris Arthur Hedar. Sang kuasa hukum mengaku kliennya sempat mengalami syok tak kala menghadapi kasus tersebut. Harvey tak pernah menyangka dirinya akan dikaitkan kasus mega korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 271 triliun rupiah. Agak syok karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Beliau sering katakan, salah saya di mana? Beliau kan memang bekerja. Pak Harvey ini kan memang pengusaha.
kerjalah dari dulu, pungkasnya. Ya, sahabat lover, demikianlah berita yang dapat kami sajikan dari Sandra Dewi yang dimintai keterangan lagi oleh Kejaksaan Agung terkait blokir 66 rekeningnya dan menyita 187 bidang tanah, 55 alat berat dan 16 mobil. Ya, sahabat, apabila sahabat menyukai berita tersebut, terus ikuti channel-channel kami, berita-berita yang terbaru dan terkini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share berita ini. Terima kasih.